Jadi siapapun tidak bisa mengatakan saya tidak bisa membuktikan. Sekarang eranya itu sudah menuntut 5.0. Kalau kemarin masih 4.0, sekarang sudah 5.0. Jadi mau anak muda, mau lansia, semuanya harus. Jadi kita yang menyesuaikan, Ya. menyesuaikan dengan zaman, bukan zaman yang menyesuaikan kita ya. Mau tidak mau sekolah itu juga harus mempunyai istilahnya wadah yang mampu menampung kreativitas anak-anak, kreativitas guru. Sebelum guru itu mengkreatifkan siswa, guru juga harus kreativitas. Bagaimana? Ya kalau dengan segala keterbatasan maka terus berjuang. Walaupun dengan keterbatasan, tetap dilaksanakan saja. Apapun yang ada di depan mata, coba saja. Mungkin dengan hal kecil pun bisa menciptakan hal besar. Nah, sejatinya pendidikan itu bukan bagaimana caranya kamu mendapatkan nilai 9 atau 10, dan bagaimana caranya kamu mengaplikasikan dalam hidup bermasyarakat. Jangan mengharapkan kamu dikasih, tapi belajar untuk memberi, karena kan dengan kamu memberi itu percayalah bahwa ada timbal balik. Aduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi santai Pak? Sudah santai sih sebenarnya. Oke, gimana sehat ya? Gimana sehat juga? Alhamdulillah, sudah berapa lama kita tidak ketemu ini? Ya cukup lama lah, 1 semester, 2 semester. Terakhir bulan 2 kalau tidak salah. Bulan 2. Setelah kita buka satu gejolak sedikit. Yang mengakibatkan yang terpaksa harus berpisah. Ya itu sudah lah, itu urusan lain lah. Urusan lain ya. Intinya semua sekarang dalam keadaan sehat, keluarga sehat, dan teman-teman dekat pun sehat. Alhamdulillah. Bagaimana, sibuk apa sekarang nih? Saya dengar itu waktu kita sempat urus Poro 1 itu MTSND. Poro 1. Perkembangan Masih bagaimana ingat sekarang? Poro 1? Masih ingat dong. Itu sejarah di mana Jadi saya mungkin bisa diperkenalkan dulu ini. Oke, baik. Oke. Kita sudah terlalu maju. Sebelumnya kita belum kenalan. Akhirnya saat sekarang ini kita harus kenalan dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat madrasah dimanapun kalian berada. Jadi bisa dikatakan bahwa saya sekarang ini sebagai tamu lagi. Jadi kebetulan Tamu tak diundang atau undang sebenarnya? tidak diundang. Numpang tenar. Jadi kebetulan main-main sini menyempatkan diri berkunjung ke Poro 1 MTS Negeri 1 ND. Jadi saya dulu sempat dengarkan saya ini Pak Amrul ini. Jadi kami dulu itu julukannya A+ ya Pak? Iya, A+. Jadi saya Amrul, dia pun juga Amrul. Dia Arjo, saya Amrul, tetap A. Jadi A+. Jadi dulu sempat tidak mengurus juga ya, maksudnya bergelut di dalam dunia studio ya. Sebenarnya ada beberapa teman yang membantu juga, bukan kita sendiri, kebetulan saja kita ketemu. Cukup lama lah bergelut dalam dunia, khususnya Poro 1. Dan kemudian pada perjalanan waktu, karena beberapa pekerjaan yang mengharuskan kita berpisah, mungkin belajar bertanggung jawab begitu. Jadi seperti itu sedikit cerita mengenai kenapa kita ketemu lagi. Jadi hari ini kita bertemu lagi, apa nih kita bahas sedikit. Mungkin rekan-rekan juga banyak belum tahu. Apa itu Poro 1? Oh, Poro 1 benar. Kalau Poro 1 itu merupakan satu media di mana untuk mempublikasikan terkait dengan hal-hal yang bersangkutan dengan madrasah. Terkhususnya pembelajaran juga ya? Ada pembelajaran, ada mungkin bakat minat siswa yang mungkin bisa dikeluarkan untuk dipublikasikan, ya kita bantu dengan situ. Karena sekarang kita sudah masuk di era yang serba digital. Jadi siapapun tidak bisa mengatakan saya tidak bisa membuktikan. Sekarang eranya itu sudah menuntut 5.0. Kalau kemarin masih 4.0, sekarang sudah 5.0. Jadi mau anak muda, mau lansia, semuanya harus. Jadi kita yang menyesuaikan dengan zaman, bukan zaman yang menyesuaikan kita ya. Harus seperti itu. Harus menyesuaikan dengan zaman. Oke, sebelum masuk situ begini, kita bagi pengalaman sedikit nih. Pengalaman apa? Saya orangnya minim pengalaman. Dengan pengalaman yang ada, sekarang kan kita sudah beda madrasah ini. Saya juga ingin belajar juga terkait perkembangan Poro 1 juga. Kita hanya di sini tidak ada yang sebagai narasumber, tidak ada yang sebagai presenter.
sama-sama belajar. Siapa yang kuat bertanya, dia bertanya. Siapa yang kuat menjawab, dia menjawab. Benar. Ya. Kunci dari saya melihat ini kan perkembangan poros ini beberapa bulan ke depan ini, sangat bisa dikatakan gesit sekali dia berkembangnya. Apa kuncinya sebenarnya? Ya alhamdulillah. Yang pertama dukungan dari kepala madrasah itu benar-benar sangat mendukung sekali terkait dengan studio. Jadi ketika kita minta ini langsung maksudnya dipenuhi ya, langsung dipenuhi karena memang kepala madrasah pun sudah memahami bahwa sekarang sudah di era yang sudah seperti ini. Iya benar. Jadi memang harus butuh hal-hal seperti ini. Jadi besarnya sebuah lembaga itu kan tidak terlepas dari hal-hal seperti ini. Media. Publikasi ya, Publikasi itu penting. Karena media juga salah satu digitalisasi ini salah satu media yang sangat cepat sekali untuk memviralkan sesuatu ya. Cepat sekali. Bahkan kita ketut hari ini pun mereka sudah bisa. Benar. Itu guyon saja. Ya karena memang era digital itu memang sangat penting sih. Penting ya? Cuman ya memang kita harus gunakan memang betul-betul. Jangan sampai disalahgunakan karena banyak media-media itu yang untuk menjatuhkan. Karena ini kita berlomba-lomba ini. Benar. Mungkin karena kita mau naikin ratingnya kita, akhirnya kita mau menjatuhkan yang lain. Kita harus menggunakan media itu dengan hal-hal. Jadi positif. Bersaing secara sehat ya, positif ya. Sehat. Berarti secara tidak langsung semua sekolah berarti tidak tanpa terkecuali ya kita lepas. Ya. Media ini kan berbagai macam bentuk. Jadi tidak harus kamu punya studio dan lain sebagainya, tidak punya ya. Tetapi kalau kita berbicara dengan mengikuti perkembangan zaman, perkembangan di era digitalisasi berarti mau tidak mau sekolah itu juga harus mempunyai istilahnya wadah yang mampu menampung kreativitas anak-anak, kreativitas guru. Sebelum guru itu mengkreatifkan siswa, guru juga harus kreativitas. Bagaimana Bapak setuju kira-kira seperti itu? Saya sangat setuju. Terutama harus memiliki studio. Bagaimana pandangan Bapak tentang sekolah yang berkembang namun tidak melalui studio atau digitalisasi? Itu pandangan Bapak bagaimana? Kalau saya sih kembali ke itu tadi, kreativitas guru ya. Benar. Jadi tidak semua harus dipublikasikan karena mungkin karena keterbatasan gitu ya. Ya kan di sekolah-sekolah di UDIK yang mungkin jaringan tidak ada, setengah mati dengan jaringan, mungkin mereka tidak bisa mempublikasikan. Bukan keterbelakang maksudnya. Ya, keterbelakang sekali itu. Mungkin untuk mendapatkan listrik aja susah, apalagi mencari jaringan internet. Bahkan kita sering lihat di pengalaman yang ketika mengikuti ujian, ya kan? Ujian UNBK yang berbasis komputer ataupun Android itu kan siswa itu memang setengah mati untuk mencari jaringan. Terpaksa harus belajar di sekolah lain, mencari untuk menemukan jaringan tadi. Bahkan ada sekolah-sekolah mungkin yang membawa genset pribadi atau apa segala macam untuk memfasilitasi supaya bisa mendapat itu tadi, siswa demi siswa tadi. Berarti ini sebenarnya kalau berbicara tentang itu, berarti sebenarnya ini tembusannya ke pemerintah. Pemerintah sebenarnya lebih PR yang berat sih. PR yang berat ya sebenarnya. Lebih memperhatikan madrasah sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang madrasah, dunia pendidikan, memang penting sih kita belajar secara akademis ya. Akademis juga jangan sampai kita lupakan. Tetapi tidak selamanya akademis itu akan berpengaruh atau mendukung, maksudnya secara kita belajar dari fakta saja lah. Dari fakta saja lah. Kebanyakan orang di lapangan itu bisa bersebelahannya dengan jurusan yang diambil. Contohnya ada saya sendiri. Bapak. Benar. Kalau itu sih mungkin lebih ke kembali ke kreativitas mampu menampung kreativitas guru-guru sebenarnya. Dan juga hobi yang ditekuni. Ya kan? Dan mungkin saya sendiri kan basicnya bukan dari videografer atau fotografer, bukan. Kita kan semua sama-sama dari pendidikan. Pendidikan benar. Cuman karena tadi zamannya tadi itu yang memaksakan kita kan, ini keren ini jadi begini, ini keren jadi begini. Akhirnya kita termotivasi atau punya keinginan untuk belajar. Semua berawal dari belajar. Sama saya juga edit segala macam itu semua dari nol gitu. Sekarang itu kan media-media untuk kita belajar sendiri itu banyak. Di YouTube itu kan sudah terlalu banyak gitu. Tutorial untuk membuat ini kan semuanya ada. Tinggal semuanya dari keinginan kita masing-masing. Dan tentunya harus fokus juga. Fokus mengajar dan juga fokus sampingan ini bisa katakan sampingan. Kalau yang seperti ini kan kayak yang sedang kita lakukan ini mungkin punya studio itu kan sebagai suatu pendukung saja. Iya. Pendukung dari sebuah lembaga madrasah atau lembaga pendidikan dalam menyiarkan, kalau bahasa kerennya share ya.
menyiarkan apa yang Kalau bisa kita misalkan bantu. di Kementerian Agama siar anak negeri. Siap anak lagi, benar-benar. Berarti saya lihat tadi studio sudah oke ya? Alhamdulillah. Jadi sekarang kita sudah bisa live streaming itu. Live streaming. Live streaming dengan 2-3 kamera pun kita sudah menyambung. Ya, benar. Benar-benar. Tidak terlepas dari supportnya madrasah dan juga Oke, seperti tadi kita jangan sampai berpikir bahwa saya tidak punya ini. Bagaimana? Oh, mereka sana tuh enak punya video, punya kamera yang bagus sehingga mereka bisa punya studio. Sebenarnya oke, boleh lah. boleh. Tetapi kan jangan sampai hal itu membatasi atau kreativitas kamu. Jangan sampai seperti itu. Artinya kalau dengan segala keterbatasan pun itu bisa, maka terus berjuang. Harus berjuang, benar. Walaupun dengan keterbatasan, jadi tetap dilaksanakan saja. Apapun yang ada di depan mata, coba saja. Mungkin dengan hal kecil pun bisa menciptakan hal-hal besar. Tentu saya pribadi, saya saja jujur ya, saya dulu memang mungkin dengan rekan saya ini dulu memang kan bergelut dunia seperti ini, pegang satu studio. Tapi sekarang saya sudah berpindah ke satker lain sehingga bagaimana caranya saya juga bisa mengembangkan madrasah saya yang saat ini saya bernaung, harus bisa, jangan sampai saya tidak bisa. Maksudnya banyak yang saya belajar Itu PR juga ya, saya banyak belajar dari sini. 5.0 semua harus Mengikuti benar-benar. Jadi pengalaman saya itu apa yang saya dapatkan di sini, saya bisa terapkan di sana. Walaupun ya fasilitas bisa dikatakan bahwa jauh lah dari pelan-pelan. Istilahnya kita masih step by step dalam. Kalau berbicara mengenai fasilitas itu tidak semuanya langsung. Ya, Ngomong minta hari ini harus ada kamera ini. Oh, tidak bisa. Kali uang pribadi Pak, ini tidak bisa. Karena orang mengeluarkan hari ini juga penuh perhitungan waktu. Ya. Kalau misalkan berkaitan dengan madrasah, itu banyak hal yang dipikirkan, bukan cuma tentang video atau digitalisasi, dan banyak hal lain juga yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Kira-kira kalau dalam suatu lembaga pendidikan itu, apakah seberapa penting sih? Maksudnya begini, kira-kira kegiatan kayak studio ini dibuat jadi suatu organisasi ekskul di mana jangan hanya guru yang itu, tapi murid juga itu. Kira-kira penting nggak sih? Bagus ya kalau ini sangat bagus. Ini sudah saya pikirkan juga sih dari beberapa bulan yang lalu bahwa studio itu harus ada keterlibatan siswa sebagai ajang ekskulnya mereka. Benar. Artinya supaya keluar dari sini mereka bisa, mungkin dari hal-hal kecilnya, mungkin dari pegang kamera. Karena beberapa bulan lalu saya sudah pernah mencoba dari siswa-siswa kelas 3, karena sekarang kan siswa SMP ini memang agak susah. Ya, beda dengan siswa SMA. Siswa SMP kita takutnya tingkat kehati-hatiannya kita juga perlu. Iya benar. Pegang kameranya, pengoperasiannya itu perlu, jangan sampai ya hal-hal yang kita tidak inginkan itu terjadi. Berarti ya kalau seperti itu kita sebenarnya harus fokus anak-anak, contohnya sebenarnya berbicara tentang studio kamera ini berarti harus ada orang yang pandai berbicara. Ya. Nah, hal ini kita sebut dengan jurnalis. Ya, tim jurnalis. Berarti sebenarnya itu kita harus bisa mengajak siswa juga yang menjadi jurnalis itu, sehingga kedepannya mungkin dia suatu saat cita-citanya bakalan menjadi, saya bakalan menjadi jurnalis. Dan saya percaya bahwa jurnalis itu kamu tidak perlu harus menjadi seorang jurnalis baru kamu belajar jurnalis, tidak. Ya. Karena ini menyangkut bagaimana caranya kamu kelak nanti di masyarakat. Ya. Bukan di masyarakat. Karena sejatinya pendidikan itu bukan bagaimana caranya kamu mendapatkan nilai 9 atau 10, tapi bagaimana caranya kamu mengaplikasikan dalam hidup bermasyarakat. Benar. Bagaimana Bapak? Benar. Sepakat tidak kalau seperti itu? Kita ajak anak-anak untuk membentuk sebuah wadah, contohnya bentuklah ekskul. Itu tadi saya sudah sampaikan bahwa sebelum mungkin sudah beberapa bulan terakhir saya sudah sering pikirkan ini, dan bagaimana saya merekrut siswa-siswi peserta didik di MTS dan 1YD untuk ya kerjasama. Tentunya saya harus memberikan semacam privat pembelajaran kepada mereka, cara jurnalisnya. Tentunya kita juga tidak 100% untuk memberikan pelajaran tentang jurnalis. Sekarang kan sudah banyak, saya katakan sebelumnya tadi di YouTube itu sudah terlalu banyak tutorial itu, dan edukasi dalam YouTube itu sudah terlalu banyak. Mau jadi kameramen pun ada di YouTube, kameramen pemula apa segala macam, jurnalis pemula juga semuanya ada. Ini juga nanti saya akan terapkan di MTS yang satu ini, insya Allah
panjang, masih punya semangat yang oke, saya ingin merekrut siswa-siswi atau peserta didik di MTS tadi untuk menjadi salah satu jurnalis maupun kameramen. Dengan harapan keluar dari sini ini mereka bisa menjadi jurnalis yang top, bisa seperti Mbak Najwa itu fans berat saya itu Mbak Najwa. Cara sudah terlaksana ini kalau misalkan sudah masuk di sini. Tadi sudah bertanya ke saya. Sekarang saya mau gantian tanya dulu. Bagaimana kira-kira perkembangan sekarang ini? Karena sebelumnya kita adalah rekan di MTSN 1 ND, dan sekarang NT sudah ditarik kembali ke Lewotana. Kembali ke Lewotana. Dan saya dengar-dengar juga sekarang kita sudah ya bergerak menuju studio itu sudah mulai pelan-pelan. Kira-kira bagaimana support dari sekolahnya itu sendiri bagaimana? Alhamdulillah ya. Kalau berbicara support, saya tidak bisa mengatakan sekolah tidak support. Artinya saya sudah difasilitasi. Contohnya kamera beberapa hari yang lalu saya sudah dibekali dengan kamera. Hal ini otomatis menggambarkan bahwa sekolah memang support saya sekali. Itu yang pertama. Sudah zaman ya. Sudah zaman. Memang kepala sekolah, hampir semua kepala sekolah berpikir bahwa kita harus mengikuti zaman. Jadi saya di sana tuh saya sudah dibekali dengan satu kamera untuk ambil video, editing, dan mungkin insya Allah tahun ajaran baru kita akan berkembang pelan-pelan, mungkin mendirikan studio, kemudian dilengkapi dengan komputer editing sehingga perjalanan kita pengambilan video itu tidak lagi kesulitan dalam mencari saya harus edit bagaimana. Dan sekarang alhamdulillah walaupun dengan keterbatasan alat yang saya punya di MT1 Floresimu, alhamdulillah saya bisa memaksimalkan atau memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Prinsip saya bahwa seperti yang Bapak Arjus katakan tadi, itu rekan katakan tadi bahwa belajarlah dengan apa yang kamu punya. Jangan banyak menuntut gini, tapi berikan dulu ke madrasah sehingga madrasah itu ternyata bisa akhirnya disupport seperti itu, benar. Jangan mengharapkan kamu dikasih, tapi belajarlah untuk memberi, karena dengan kamu memberi itu percayalah bahwa ada timbal balik positif. Itu yang saya lakukan alhamdulillah MT1 sudah mulai beberapa. Saya juga sudah lihat beberapa kontennya. Live kemarin. Saya pernah buat beberapa live kemarin. Itu memang inisiatif sendiri. Kemudian pelan-pelan saya ngobrol sama kepala sekolah juga, kepala sekolah kami. Alhamdulillah beliau support. Dan memang mungkin kita juga benar tidak bisa menuntut ya. Semua kan uang. Semua harus. Kalau kita sudah kerja untuk sekolah atau sebuah lembaga kan tidak mungkin kita cuma butuh ini saja. Ya benar. Kan yang lain-lain kan banyak ini nih. Ruang lingkup dalam satu lembaga itu banyak. Tidak mungkin kita harus menunggu harus hari ini. Iya benar. Setelah tidak dikasih, lari dia. Kan tidak mungkin, tidak bagus betul. Jadi ini satu pertanyaan mungkin untuk berdua ya, satu pertanyaan. Terakhir itu belum. Kita lihat kendala. Ini saya ingin tahu dulu kendala dalam mengelola studio atau dalam mungkin pengambilan video. Mungkin yang sekarang yang saya tahu kan mungkin ada beberapa teman-teman mungkin karena teman-teman sibuk dengan yang lain sehingga kadang juga rekan sendiri turun dan sebagainya. Kira-kira kendalanya apa sih? Ada kendala tidak sampai segitu? Sejauh ini sih kendalanya masalah waktu. Karena hampir beberapa job yang harus tetap berada di jam pelajaran. Jadi memang kita harus selesaikan dulu jam pelajaran setelah free. Cuman itu tadi waktu istirahat kurang. Jam mengajar tambah lagi jam. Oke, jadi kalau kendala saya sih sebenarnya saya sangat berharap mungkin bagi teman-teman guru juga, ayolah kita sama-sama berkembang, dan harapan saya bahwa jangan cuma semua pasti bisa. Semua kita berawal dari nol. Saya berharap teman-teman juga mau ikut kerjasama, sama-sama membangun madrasah, sama-sama mempublikasikan madrasah. Saya ingat pesan dulu tuh namanya ada Jaga Waka Madrasah ya. Itu semboyan dari MTS ya. Jaga Waka Madrasah. Kopi dari versi NDP ya, Jaga Waka Nuar ya. Oh NDP nya kan versi Jaga Waka Nuar. Jadi saya masuk di kalau lingkungan Jaga Waka Madrasah itu kalau khusus untuk hal-hal yang lebih yang kurang formal, misalkan ekskul atau kelas meeting, jadi bisa berpakai sebelumnya, tidak pakai sekarang. Iya benar-benar. Jadi seperti itu pengalaman sedikit. Mudah-mudahan. Ngomong-ngomong kapan pulang? Belum. Kalau saya sebenarnya kesini tidak ada rencana.
saya pulang mungkin sampai dompet saya menipis baru saya buka. Berarti sekarang Dompetnya sudah ada pertengahan. Dia sudah mulai pertengahan, sudah mulai merangkak dia. Maksudnya ya kapan mumpung dikasih waktu untuk berlibur juga saya manfaat. Saya belajar juga. Umur. Ya, katanya itu umur panjang. Saya juga sebenarnya tujuan saya kesini sebenarnya saya ingin belajar banyak juga dari Studio Poro 1 agar Insyaallah kita akan tetap berkomunikasi. Agar nanti saya pulang saya bisa kembangkan. Insyaallah dalam beberapa tahun ajaran baru doakan semoga Studio MTS Negeri 1 Flores Timur bisa berkembang dan kita mampu bersaing di dunia digitalisasi. Amin. Amin ya Bapak. Oke, pesan terakhir gimana sudah? Terakhir saya kembali. Oke. Jadilah guru yang mampu memberikan hal positif, jangan menjadi guru yang egois. Egois dalam artian belajar untuk diri sendiri, tapi jadilah guru yang loyalitas. Loyalitas dalam artian bahwa mampu berbagi ilmu untuk sesama guru dan juga anak-anak agar nantinya apa yang kamu tanam hari ini mungkin bukan kamu yang menikmati, tetapi orang-orang yang menikmati itu yang akan mendoakan kamu nanti. Salam dari saya, Amor MTS Negeri 1 Flores Timur, dan rekan saya Amro dari MTS yang 1 ini. Oke, terima kasih. Sampai bawah, mungkin kita lain waktu kita akan ngobrol lebih intens lagi. Ya, nanti kita ngobrol di kapal motor saja. Nanti sesekali kita ngobrol di MTS Negeri 1 Flores Timur. Ya, insyaallah, karena kalau ada waktu bersama. Oke, siap Bapak. Salam madrasah Bapak. Terus.